Hai anak-anak ibu, Assalamualaikum. Kembali lagi ya bersama ibu guru dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini ibu guru ingin memperkenalkan lebih dahulu bapak dan ibu guru yang menjadi wali kelas 6. Ada siapa saja ya? Oke, yang pertama ada saya sendiri yaitu Ibu Sasi Mulyaningsih, kemudian ada Bapak Yedi Jamanurung dan ada Ibu Rismawati Sihombing. Nah, baik ya anak-anak Bu Guru. Kita langsung saja ke materi kali ini ya, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan sesuai dengan tema 2 kita. Harapannya anak-anak ibu dapat dengan mudah memahami materi kali ini ya. Kira-kira apa ya yang anak-anak ibu pikirkan setelah melihat gambar ini? Yap, pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah menjadi peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Kenapa? Pasalnya pada peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dengan diawali dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa penting inilah yang dijadikan kesempatan bagi Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, anak-anak ibu perlu tahu ya bahwasanya teks proklamasi ditulis di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri dan diketik oleh Sayuti Melik dan ditantangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama siapa? Atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadirlah antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti untuk melaksanakan upacara. Nah, upacara dimulai pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat atau lebih dikenal dengan detik-detik proklamasi. Dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno serta pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Nah, anak-anak ibu harus tahu peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Siapakah orang itu? Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak ibu, Indonesia adalah negara majemuk. Kemajemukan dalam negara dan bangsa ini terlihat dari keberagaman suku, kemudian ada agama, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, dan berbagai jenis lainnya. Nah, keberagaman tersebut bukan menjadi sebuah pemecah dan membuat kita tercerai-berai. Namun, justru keberagaman inilah yang membuat kita semakin bersatu dan kukuh. Persatuan dan kesatuan akan tetap terwujud apabila kita membudayakan hidup rukun. Hidup rukun dapat dilakukan dimanapun kita berada, termasuk di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan membiasakan selalu sikap hidup rukun, membuat kita akan semakin damai. Nah, anak-anak Bu Guru, laksanakan atau terapkanlah hidup rukun dimanapun kalian berada. Paham ya? Lanjut ya sayang. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar atau EYD, yang singkatannya yaitu ejaan yang disempurnakan. Dalam menyusun kalimat efektif, ada beberapa kata yang harus dipelajari. Kata tanya seperti apakah itu? Yang pertama ada kata tanya apa,
kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau lebih dikenal dengan 5W plus 1H. Nah, anak-anak ibu bisa melihat di sini apa itu digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, ataupun perbuatan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat, siapa itu untuk menanyakan orang, dan mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah. Dan yang terakhir, bagaimana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu permasalahan. Dari kata tanya tersebut, anak-anak ibu bisa membuat sebuah peta pikiran. Nah, peta pikiran ini apa ya? Peta pikiran itu tujuannya agar anak-anak ibu bisa dengan mudah mempelajari dan mengingat secara cepat serta efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna, atau sering disebut juga dengan mind mapping. Ya, nah dari peta pikiran kita dapat memahami isi sebuah teks bacaan. Nah dari sebuah teks bacaan kita bisa membuat sebuah poster. Apa itu poster? Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini ya. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Secara umum, tujuan dari poster adalah sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan masyarakat mau mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Adapun fungsi dari poster adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas, dan diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Nah, syarat yang harus dipenuhi dari sebuah poster, yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, jelas, akan tapi tetap dapat menyampaikan maksud dari poster tersebut. Kemudian yang ketiga kombinasi antara tulisan dan gambar. Yang keempat harus bisa menarik perhatian orang banyak, menggunakan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca. Kemudian yang terakhir disesuaikan ukuran poster dengan sasaran lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster tersebut. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan ya anak-anak ibu dalam pembuatan poster. Yang pertama, anak-anak bu guru harus mampu menarik perhatian dalam membuat poster dengan memuat gambar yang mencolok agar menggugah rasa penasaran orang. Kemudian yang kedua, biasanya poster dibaca dari jarak minimal 1 meter. Nah, karenanya kamu harus dipastikan untuk memilih bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca meski sambil berjalan atau lalu ya. Selanjutnya, pembaca poster adalah orang-orang yang sedang bergerak. Oleh sebab itu, isilah poster dengan kalimat yang efektif, sugestif, dan mudah diingat. Hindari keinginan untuk mengisi penuh poster dengan gambar atau tulisan, karena itu akan menurunkan keinginan orang untuk membaca secara detail. Kemudian yang terakhir, perhatikan komposisi keindahan dari poster agar semakin menarik perhatian masyarakat secara luas. Paham anak-anak ibu sampai di sini? Baik anak-anak ibu, poster itu terbagi dari beberapa jenis. Ada 2 jenis ya, poster berdasarkan isi dan poster berdasarkan tujuan. Kalau poster berdasarkan isi, itu contohnya poster niaga, poster layanan masyarakat, poster kegiatan, dan poster pendidikan. Sedangkan poster berdasarkan tujuan, itu seperti halnya poster kampanye, poster cheesecake, poster film, poster buku, poster propaganda, poster dicari, kemudian poster riset, kemudian poster afirmasi, dan terakhir poster komersial. Berikut ibu akan tampilkan contoh dari poster. Nah, anak-anak ibu bisa melihat bahwasanya dalam poster-poster yang ibu tampilkan tidak memuat banyak kata-kata, hanya beberapa kata dengan kalimat yang efektif, jelas, dan padat.
Setelah tadi cerita poster, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Nah, apa sih artinya adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Untuk apa? Untuk dapat tetap hidup dengan baik. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Di sini Ibu sudah tampilkan beberapa macam-macam adaptasi tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri khusus tumbuhan. Yang pertama itu ada teratai. Di sini teratai memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berdaun lebar ataupun tipis, batang lentur. Berguna untuk apa? Untuk memperbanyak penguapan sehingga tidak busuk di dalam air. Daun yang tipis juga berguna untuk mencukupi kebutuhan udara dan cahaya matahari. Selanjutnya ada enceng gondok, sama hal dengan teratai karena enceng gondok hidupnya sama di air. Memiliki daun yang tipis agak lebar untuk mempercepat penguapan. Tangkai batang bergelembung berongga untuk menyimpan udara. Memiliki akar membandul sehingga enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik saat di dalam air. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri khusus tumbuhan. Sirih, ya, mempunyai pelekat sehingga memungkinkan sirih untuk hidup merambat pada tumbuhan lain. Kemudian ada kaktus. Nah, memiliki daun berbentuk duri, kulit batang tebal berlapis lilin dan berongga, akarnya panjang sehingga dapat menyerap air dari jarak yang jauh. Selanjutnya, ada ciri-ciri khusus tumbuhan pohon jati, mahoni, dan randu. Mereka memiliki ciri khusus untuk mempertahankan diri atau beradaptasi sesuai lingkungannya dengan menggugurkan daunnya di musim kemarau atau meranggas ya namanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi penguapan air sehingga tumbuhan tersebut masih bisa berfotosintesis ya. Nah, selanjutnya ada kantong semar. Kantong semar memiliki daun berbentuk kantong yang di dalamnya terdapat cairan atau nektar. Nah, bau yang dikeluarkan mengundang serangga untuk mendekat. Nah, serangga yang hinggap tergelincir dan terperangkap dan akan menjadi makanan bagi kantong semar. Nah, sering kantong semar disebut dengan tumbuhan insektivora. Ya, ada tumbuhan putri malu. Nah, ini sering kita jumpai ya. Batang putri malu itu berduri. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian daunnya akan mengatup ketika disentuh. Sedangkan batangnya bila ditanam dapat tumbuh akar baru. Kemudian yang terakhir adalah Rafflesia arnoldi atau yang sering kita kenal dengan bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk sehingga serangga mendekat dan dimangsanya. Memantulkan cahaya sehingga lalat mendekat kemudian menjadi mangsanya. Sampai di sini paham ya anak-anak Bu Guru? Baik, kita lanjut. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai, daun dan daunnya muncul di permukaan air. Contohnya bunga teratai atau tumbuhan teratai ya. Kemudian higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Di sini anak-anak ibu bisa melihat contohnya tumbuhan pakis ya. Selanjutnya ada xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan memiliki akar yang panjang. Itu dia tumbuhan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan habitatnya. Baik anak-anak ibu guru, setelah tadi kita bercerita tentang ciri-ciri khusus tumbuhan sesuai habitatnya atau adaptasinya, maka kita lanjut ke ciri-ciri khusus hewan.
juga sesuai adaptasi dan habitatnya. Yang pertama ada cicak. Ya, cicak memiliki perekat di telapak kakinya. Makanan cicak adalah serangga kecil. Nah, cicak mempunyai kemampuan memutuskan ekornya atau yang sering disebut dengan autotomi. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar adalah hewan mencari makan pada malam hari atau disebut dengan hewan nokturnal. Kemudian kelelawar mempunyai sistem ekolokasi, yaitu sistem di mana kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek yang ada di sekitarnya. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Kelelawar juga memiliki indera pembau dan pendengar yang sangat tajam. Selanjutnya ada bebek. Bebek termasuk salah satu hewan unggas. Bebek memiliki kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang. Bebek juga memiliki paruh yang berbentuk sudu. Karena itu, bebek suka memakan cacing. Selanjutnya ada burung hantu. Nah, burung hantu juga termasuk hewan nokturnal. Kenapa? Karena burung hantu melakukan atau melaksanakan aktivitasnya itu di malam hari, sedangkan di siang hari mereka akan istirahat ya. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam dan bisa membuat pupilnya melebar. Ketika burung hantu berburu, burung hantu akan mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Burung hantu memiliki ciri khas atau ciri khusus seperti dapat memutar kepalanya sampai 180 derajat melihat ke daerah yang lebih luas. Selanjutnya ada unta. Ya, unta memiliki bulu mata yang panjang, lubang hidung yang dapat tertutup saat badai pasir, memiliki mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri, memiliki rambut di punggung, kemudian punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Karena unta dapat meminum sebanyak 57 liter tanpa berhenti. Kemudian kaki yang tidak mudah terprosok dan memiliki kaki yang panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuhnya agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di padang pasir atau gurun ya. Sampai di sini anak-anak Bu Guru paham ya? Yeay, finish. Nah, baik ya anak-anak Bu Guru, tugas kalian kali ini buatlah ringkasan materi dari video pembelajaran ini. Kerjakanlah di buku catatan kamu. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, membuat poster tentang menjaga habitat hewan dan tumbuhan. Semangat anak-anak Bu Guru, kalian pasti bisa. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan kerja keras dan mau belajarnya kamu dari kegagalan. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.